볼까? 어떤 이야기가 듣고 싶네. Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul The Gate 2. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-5, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara bayaran yang menjadi buron karena sebuah kasus. Kemudian dia harus menjadi seorang pengawal dan akan membalaskan dendamnya karena kekasihnya yang telah mereka habisi. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat JH berada di dalam lift untuk menuju Cloud9. Setelah sampai, JH menelusuri lorong dan membuka pintu itu dengan sidik jari dan juga retina matanya. Di sana, JH menunggu Yojin dan anak buahnya yang sedang meeting. 그럼 새 신장 구하기 힘들 거야. 이기기는 좀 힘들. 불능일 텐데. Saat itu Yojin melihat jika JH sedang duduk menunggu mereka yang sedang rapat. Yojin pun menyelesaikan rapatnya dan JH pun memasuki ruangan kaca tersebut. Yojin meminta JH untuk menjelaskan sewaktu JH bertugas di Irak. Namun JH malah bertanya kembali ke Yojin. 나는 말을 들을 수 없어. 그럼 지금 켜져 있는 마이크에서 우리 얘기를 듣고 우리 Kemudian Yojin pun menjelaskan apa yang ada di dalam ruangan itu. 야. 인터넷상에 떠도는 이렇게 모인 정보 중에서 내가 하는 Yojin bilang jika ruangan ini adalah otak dari JSS. 내가 왜 궁금한 게 있을 거라고 생각. ESS에 들어올 필요도 없었을 테니까. Yojin bertanya kembali kepada JH mengapa JH ingin memburu Kwanso. Lalu JH pun menjelaskan alasannya mengapa dirinya ingin menghabisi Kwanso. 같은 곳에서 Yaitu JH melihat jika kekasihnya dihabisi oleh anak buah Kwanso pada saat di Irak. Di sini JH merasakan kesedihan yang sangat mendalam dan dirinya ditangkap oleh tentara di situ karena dituduh telah membunuh kekasihnya sendiri. Namun JH menjelaskan jika dirinya dapat kabur pada saat itu. 알지도 못했던 박관수란 캠프는 시리아 난민들 틈에 껴서 Kemudian JH diberi akses untuk bertanya kepada cermin ajaib oleh Yojin. Kemudian JH menanyakan kegiatan Kwanso pada hari di mana kekasihnya dihabisi. 두 배로 올려서 답해. Dan cermin itu pun menjawab pertanyaan JH. 비밀 회동이 껴서 라니아를 살해했던 이유는 Setelah menjawab semua pertanyaan dari JH, JH pun tidak dapat menahan emosinya dan terus bertanya secara mendetail. 무기를 수출한 거 아니야? Di rumah Anna, dirinya berusaha kabur dengan menyamar sebagai Miran. Tapi dirinya ketahuan. Namun dengan ketenangannya, dirinya dapat mengelabui pengawal di situ. Anna pergi menggunakan taksi. Kembali di Cloud9. Di sini JH akan kembali ke rumah Anna, namun tidak diizinkan oleh Yojin. Tetapi JH tetap pergi untuk ke rumah Anna dan tidak dicegah oleh Yojin. 노예를 배신하지 않은 주인은 배신하지 않을 수 있지만 Kembali ke Anna, dirinya sedang berada di rumah pada masa kecilnya.
Dan Anna mengingat momen masa kecilnya saat bersama ibunya yang tampak sangat bahagia saat itu. Saat sudah sampai, JH diberitahu jika G4 belum kembali dari semalam. Lalu JH pun langsung buru-buru untuk mengecek ke dalam rumah dan mendapati G4 sedang nyenyak tidur. JH membangunkan G4 lalu mengecek kamar Anna dan tidak ada di situ. Kemudian setelah mengetahui di mana Anna berada, mereka langsung bergegas menyusulnya. Setelah itu mereka semua menggeledah rumah sakit itu. Anna ternyata sedang menyamar dan berhasil keluar dari rumah sakit itu. Mereka semua lalu ke gereja untuk memastikan Anna tidak datang ke gereja. Anna ternyata menyamar menjadi biarawati dan para biarawati ada di depan. Kemudian Anna dapat melihat Sejun secara langsung. Hal ini membuat Sejun dan Yojin kaget. 수녀들 틈에 있다. Setelah selesai, para biarawati pun meninggalkan tempat itu. Namun Anna hanya terdiam di depan. Kemudian Anna perform lagi sendirian. Setelah selesai, Anna pun ikut bersama biarawati yang tadi bersama dirinya. Saat itu JH menyusul para biarawati tadi dan mencari Anna. Namun dirinya tidak bertemu dengan Anna. Kemudian ada biarawati yang memberikan sebuah kertas untuk Sejun. Di tempat lain, Anna sedang menunggu ayahnya, yaitu Sejun di sebuah taman bermain. Kemudian Anna mengingat sewaktu dirinya masih kecil dan bermain di taman bermain itu bersama Sejun dan juga ibu kandungnya. Saat itu ada dua gadis remaja yang sedang selfie di tempat itu. Kemudian ATGSS dapat menemukan keberadaan Anna. Lalu JH datang menemui Anna dengan membawa es krim stroberi. Anna pun menanyakan tentang ayahnya. Tetapi JH membohongi Anna dengan berkata bahwa dirinya disuruh oleh ayahnya karena ayahnya sedang sibuk. 그리고 그 아빠가 대충 엄청 걱정하시지. Kemudian Anna memakan es krim stroberi itu karena JH bilang jika ayahnya yang menyuruhnya. 맛있다. 저는 여기가 드림랜드였어. 나만의 좋았던 놀이공원이었어. Kemudian saat itu Anna mendadak pingsan. Kemudian JH meminta untuk membawakan ambulan. JH baru mengetahui jika Anna alergi pada stroberi dan dapat menyebabkan kematian. Lalu JH pun memberikan nafas buatan untuk Anna. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.